Oke, hello, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel saya yaitu di situ Doni, diskusi seputar IT. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama-sama tentang eh, apa namanya eh, pengenalan pengenalan Adobe Flash yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah desain interaktif. Nah, kalau di materi sebelumnya silakan berdiskusi dulu tentang desain interaktif itu apa. Nanti di materi teori tersebut di sini sekarang saya sisipi dengan materi praktek, biar juga nanti kompetensinya bisa apa namanya pada saat fase nanti persiapan ujian juga bisa bisa tercapai nanti kompetensinya ya. Oke, hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang eh, Adobe Flash, yang nanti Adobe Flash itu sebenarnya software yang sangat powerful ya, digunakan untuk animasi dua dimensi maupun juga untuk web interaktif atau multimedia interaktif ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja kita praktik pengenalan Adobe Flash ya. Bagaimanakah nanti? Yuk kita langsung saja. Oke, yang pertama di sini belum ada shortcut ya. Saya belum ada shortcut untuk Adobe Flash ya. Saya mulai dari start. Kemudian pada saat ini kebetulan saya menggunakan Adobe Flash CS6 ya. Nanti berapapun Adobe CS silahkan bisa menyesuaikan saja aplikasinya. Kemudian di sini saya tahan, saya klik, saya tahan, saya drag, saya larikan ke desktop aja nanti biar proses bekerja pada desktop berikutnya lebih lebih mudah ya. Bisa di arrange by name, klik kanan, sort by name. Kita cari Adobe Flash di sini. Oke, kita double klik saja untuk memulainya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk loading dari Adobe ya. Oke, dari proses pembuatan ini tergantung dari kecepatan komputer. Tentunya tolong disiapkan dengan komputernya dengan baik, dari memori, dari hard disk penyimpanan, kemudian dari prosesornya juga tentunya yang memenuhi kriteria. Jadi jangan memaksakan software harus terbaru, sedangkan kemampuan komputer sendiri hardware-nya pas-pasan. Jadi kita harus menyesuaikan saja dengan ini. Misal boleh nggak pakai Adobe CS5, kemudian Adobe yang CS3, nggak masalah sebenarnya. Tapi nanti ada beberapa syarat-syarat untuk pada saat kita akan membuat file dengan menggunakan Adobe CS. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba karena nanti digunakan untuk proses pembuatannya berbasis APK atau berbasis aplikasi yang bisa diinstal di Android, maka kita akan coba menggunakan ActionScript 3. Mungkin jujur saja untuk ActionScript 3 ini juga masih saya juga masih belajar, jadi kita belajar bersama-sama ya. Untuk referensi sendiri saya juga masih mencari agar jauh lebih baik, meskipun tutorial Adobe CS ini sudah banyak ditemukan, tinggal kita baca, banyak berbasis bahasa Inggris juga tidak masalah, yang penting kita belajar. Oke, next kita demikian tampilan awal. Kemudian di sini ada jangan tampilkan menu lagi. Nah, tapi kalau saya biarkan karena ya sebenarnya tampilan menu start ini untuk memudahkan kita untuk memilih project mana yang akan kita buat. Oke, saya memilih ActionScript 3. Ya, oke. Untuk pengenalan di sini ada menu ya. Bagi yang kelas 12 pasti sudah tahu, sudah pernah mencoba di animasi dua dimensi. Bagi yang kelas 11 yang pengen belajar, itu juga bisa. Ini adalah tampilan menu dimanapun komputer, software pasti di sini ada menu. Kemudian di sini ada apa namanya? Di sini ada jendela properties, kemudian ada library untuk perpustakaan ya, atau perpustakaan. Properties ini digunakan untuk merubah-rubah settingan area kerja di sini. Saya perkenalkan dulu untuk area kerja Flash itu disebut dengan stage. Kemudian di sini juga ada tool panel atau bisa dikatakan command panel juga bisa. Kemudian di sini ada color, kemudian ada switch, kemudian di sini ada alignment dari center, left, right. Kemudian di sini ada info, kemudian di sini ada transformation digunakan untuk berubah-ubah. Nah,
Oke, di sini untuk pada bagian di sini ada jendela timeline yang bisa digunakan untuk proses pembuatan animasi baik frame by frame, kemudian ada twin motion maupun shape motion. Mungkin basic dari pembelajaran Adobe Flash ini tentunya kalian sudah harus kita bersama-sama sudah memahami desain dan sudah memahami tentang animasi 2 dimensi atau prinsip dasar animasi ya, biar kita jauh lebih enak. Oke. File seperti biasa ada isinya, ada new, open, browse in bridge, open recent yang pernah dibuat, close all dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk memanajemen file. Kemudian ada editing, kemudian ada view, ada insert, modify, text, comment, control, debug, windows dan lain sebagainya. Oke. Yang saya lakukan langkah pertama ini area kerja saya masih merasa kurang nyaman untuk menggunakan ini karena saya menggunakan, nah di sini kita bisa mengedit dulu, merubah dulu workspace atau area kerja kita ya. Bisa sebagai animator, klasik, debug, designer, development, essential, small screen. Nah ini kebetulan oke lah, kita mungkin karena terbiasa dulu dengan klasik, jadi saya kembalikan dulu ke klasik, tinggal diklik di klasik, maka workspace akan berubah menjadi klasik, yaitu timeline di atas, command panel tool di kiri, kemudian properties di kanan. Nah ini juga sebenarnya bisa kita ubah secara manual juga bisa. Oke, kayaknya kalau tampilan seperti ini saya sudah mulai nyaman untuk bekerja. Kita akan mencoba untuk mengenalkan proses pembuatan yang nanti ditujukan ke misalnya ke smartphone gitu ya. Jadi kita ubah dulu untuk properties. Saya menggunakan resolusi yang landscape 1366, misal kita kali 768 ya. Ini perbandingannya ada yang perbandingan apa namanya 16 banding 9, misalnya 1280 kali 720 itu juga bisa ya. Tentunya ini berhubungan dengan resolusi pixel ya. Lihat di sini ada yang saya lakukan adalah 1366 768. Oke, kemudian saya merubah background color biar tidak terlalu klasik putih, saya gunakan biru biar tampilannya lebih soft ya, lebih lembut. Kemudian oke, kita mulai dari pembuatan rectangle. Oke, biar kita coba dulu buat rectangle. Kemudian di sini fillet atau lekukan kita buat di misal kita coba dulu 20 biasanya seperti itu. Oke, 20 semua biarkan. Nah, agar lebih akurasinya ketika kita bermain desain di Adobe ini juga paling bagus adalah desainnya itu benar-benar akurasi ya. Kita menggunakan view, kita menggunakan roller. Oke, di sini penggarisnya sudah ada. Kemudian kita buat dulu show grid ya. Ini mungkin terlalu padat sekali jadi kita bingung juga. Kita setting dulu gridnya, edit grid ya, show grid. Oke, kita edit misal 10 pixel, kita coba dulu seperti apa. Ini 10 pixel, kita coba dulu ke pixelnya, kita naikkan ya 50 pixel ya. Oke, hasilnya seperti ini untuk 50 pixel. Kayaknya udah lumayan enak sih untuk proses ini. Nah, kemudian pada saat mendesain kita juga harus menghitung akurasi margin kanan, margin kiri, kemudian margin bawah atas. Nah, caranya seperti ini, kita tarik saja garis dari sini, tahan aja, klik di bagian penggaris, klik tahan, kemudian maka di situ nanti akan muncul garis biru. Jangan 2 garis biru, nanti seperti video toko sebelah nanti ya. Oke, next. Kemudian di sini ada, kita tarik dari margin atasnya ya. Sesuai dengan tadi ya 50 pixel. Nah, sekarang kanan nih 50 pixel lebih ya, kita perkirakan saja karena tadi kita menggunakan 1366 di sini ya, boleh lah. Oke, biar akurasi marginnya tetap terjaga. Oke, ini untuk proses pembuatan grading
atau pembuatan batas margin margin dulu. Oke, kemudian gridnya saya hilangi. Aduh, alarm saya berbunyi. Oke, nah ini untuk prosesnya. Kemudian oke, kita lanjut untuk membuat rectangle untuk pengenalan tadi ya. Kemungkinan filletnya 20, warnanya saya ganti, warnanya jangan sama dong, jangan sama, coba lebih cerah. Oke, kita menggunakan seperti ini, klik di pojok kiri, kita klik tahan, kemudian kita lakukan drag sampai dengan seperti ini. Oke ya. Nah, oh ini warnanya putih. Nah, kita ganti ya. Pada saat proses pembuatan ini ada fill, ada stroke. Stroke itu garis tepi, kemudian fill itu adalah bidang posisi. Jadi kita bisa ganti untuk warna, bisa menggunakan biru muda. Saya coba lebih ke ini dulu, baru saya geser untuk colornya lebih ke soft lembut. Sorry, mungkin saya menggunakan ini. Kalau tadi di sini berarti saya menggunakan yang lebih soft lagi. Oke, tidak terlalu mencolok atau tidak, tinggal kita rasakan sendiri untuk proses birunya seperti ini. Nah, kayaknya ini tampilan yang saya inginkan. Nanti kalau mencoba boleh ya menggunakan apa saja. Kemudian kita kan coba membuat teks simple aja dulu, teks ya. Di sini pada saat kita klik pada bagian text tool ya, di sini kalau pengen tahu lebih lebih tahu toolnya isinya apa saja sih, di sini ada selection tool, atau ini ada shortcutnya menggunakan V, kemudian ada sub selection tool menggunakan A, kemudian pre transform tool menggunakan Q. Nah, di sini seterusnya. Oke, teks tadi saya menggunakan rectangle, itu bisa menggunakan tombol R di keyboard, kemudian T kita menggunakan tombol X. Oke, di sini ada classic text, di sini ada jenisnya adalah static text, digunakan untuk tag yang statik, kemudian dynamic text digunakan untuk proses nanti pada saat pembuatan tutorial interaktif. Input text berarti nanti semacam kolom yang digunakan untuk user untuk menginput pada saat sesi interaktif. Misal kita mau membuat rumus matematika ya, seperti itu juga bisa. Jadi nanti media flash ini bisa digunakan untuk pembuatan, misal pengenalan rumus matematika, rumus segitiga. Nanti rumusnya dibuat menggunakan static text, kemudian nanti untuk mencoba rumus hasilnya seperti apa bisa menggunakan input text ya. Misalnya masukkan tinggi, masukkan alas, kemudian klik proses alas, setengah alas kali tinggi sama dengan luas, misalnya seperti itu dah. Oke, kita menggunakan teks static text dulu, kemudian warnanya saya ganti dengan putih, klik. Oke, kemudian saya taruh di tentunya kita juga pakai roller lagi, selection, taruh di mana teksnya, misal di sini, kemudian taruh di atasnya di teks, klik. Nanti untuk meletakkan teks, saya ketikkan multimedia desain ya, desain multimedia interaktif. Oke, di sini letakkan. Kemudian kita untuk pemilihan font ada di sini, kita cari font yang kita inginkan. Oswald, mungkin saya kurang ini. Saya mencoba square. Nanti bisa saya kemudian ada cetak tebal di sini, ada ukuran saya ganti dengan 30. Oke. Ya. Oke. Nah, jangan lupa seperti biasa untuk di sesi komputer. Oh iya, saya lupa. Ini layernya saya pisah dulu, ini saya klik dulu. Saya cut, kemudian kita buat layer baru, layer 2. Ini layer 1, double klik saja, kita kasih nama background. Kemudian untuk layer 2 kita kasih namanya text. Nah, nanti biar tidak terjadi ini. Kemudian agar background ini tidak
lari kemana-mana atau dalam konteks tidak berubah-ubah, kita bisa klik tanda kunci lock. Backgroundnya kita lock ya, kemudian kita ke teks. Tadi sudah di copy, tinggal kita akan paste in place. Next, kemudian misal saya mau mengcopy teks ini, kemudian saya edit lagi ya, tinggal klik kanan copy atau Ctrl C, kemudian paste in place dulu, baru kita drag ke bawah, tekan tombol shift biar kemudian di sini saya ganti untuk misalnya 20 fontnya, kemudian boldnya saya tidak menggunakan bold. Di sini saya ketikkan kompetensi 3.1 memahami memahami konsep multimedia interaktif, halaman web dan media interaktif. Oke, kita koreksi di M. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy lagi ya, klik kanan copy, paste in place, kita turunkan dan kita turunkan, drag and drop. Oke, saya ganti dengan 41, kompetensi dasar 41. Nah, kemudian kita mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif, halaman web dan media interaktif. Saya ini biar lebih jelas. Oke, iya. Oke, nah di sini secara layout, oke, saya turunkan sedikit. Share lagi, saya copy lagi, paste, kemudian saya naikkan. Di sini saya tulis dengan kompetensi dasar. Oke. Nah, saya titik dulu. Ya, oke. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita simpan file, save as, kita cari tempat, saya simpan di file tutorial DMI, kemudian saya tulis praktikum DMI 1. Oke, praktikum DMI 1, kemudian saya tulis. Iya. Oke, untuk mencoba tampilannya tentunya kita menggunakan Ctrl Tes Movie ya, atau dengan menggunakan tombol Ctrl Enter. Ya, ini hasil tampilannya. Jadi landscape ya, kita tampilannya landscape. Untuk nanti kita misalnya membuat tampilan di smartphone. Tujuannya nanti kita akan coba tampilkan di smartphone. Oke, ini seperti ini. Oke. Ya, baiklah, kurang lebih seperti ini dulu untuk pengenalan kita di sesi praktikum yang pertama. Nanti akan saya lanjut lagi di video-video berikutnya tentunya. Kita mulai dari step by step biar kita benar-benar kita belajar bareng-bareng biar tidak terlalu terburu-buru. Tentunya siapkan cemilan, kopi hangat atau teh hangat yang ada di depan komputer kalian biar kalian semakin semangat belajar. Sekali lagi, untuk sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi di video-video saya berikutnya. Tetap di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Sampai ketemu lagi di next video. Oke, see you and dak.